我的第二武魂，毕竟萧寒也是变属性魂少，甘心成为他的魂灵。我终于控制住我之中开始萌灵化了。我的魂灵之后，似乎寒雨赐予了灾劫，更加强大了。外面海神园快开始，小白我们来照顾。欢迎观赏海神园大会，欢迎各位同学。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-141, yang dimana pada cerita sebelumnya anggota Sekte Tang bersama dengan Dekanyan dan juga Dekan Song, mereka berdua bekerja sama untuk bisa membawa Tangnya. Ya singkatnya hal tersebut berjalan dengan lancar, yang pada akhirnya mereka bisa untuk menangkap Tangnya dan membawa Tangnya keluar dari Sekte Roh Suci. Dan setelahnya juga mereka OTW kembali ke Akademi Shrek, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan rombongan Huiho yang mereka telah kembali ke Sekte Tang. Dengan di sana juga Bebe membawa Tangnya dan juga memberitahu kepada Tangnya bahwasanya mereka sekarang telah sampai di Sekte Tang, sambil juga Bebe mengingatkan kepada Tangnya bahwasanya mereka dulu memiliki tujuan untuk bisa membangun kembali Sekte Tang ke era kejayaannya, dan sekarang apa yang diinginkan oleh Tangnya akhirnya bisa tercapai, yang dimana Sekte Tang sekarang telah terbentuk kembali. Dan di sana juga Tangnya ia terbangun melihat gerbang dari Sekte Tang, dan ia pun dengan lemah lembut mengatakan Tangmen ataupun Sekte Tang. 你可是我们唐门的门主啊，夏亚老师。 yang menandakan Tangnya masih memiliki ingatannya mengenai Sekte Tang ini. Singkat cerita, mereka pun melakukan pengobatan kepada Tangnya terus-menerus sampai membuat kondisi Tangnya telah mulai kembali membaik. Dan di sana juga Huiho memberitahu kepada Tangnya waktu dirinya menyamar menjadi dulu bertopeng dirinya bertemu dengan Zhong Liwu. Dan dalam pertemuan tersebut, Huiho bisa melihat bahwasanya Zhong Liwu masih memiliki ambisi yang besar untuk meningkatkan Sekte Roh Suci. Dan Huiho pun mengajak kepada Bebe untuk tidak kalah dengan Sekte Roh Suci, yang dimana mereka juga harus meningkatkan Sekte Tang mereka. Serta Huiho memberitahu selama ini ia juga meningkatkan kemampuan alkemisnya dengan membaca catatan peninggalan dari Tang San mengenai ramuan obat dan juga tanaman obat. 才相互搭配炼制成丹药，就唐三留下的药精和毒精，所以。 Yang dalam catatan tersebut dijelaskan bahwasannya setiap tanaman obat memiliki karakteristik masing-masing yang tidak bisa digabungkan secara sembarangan. Tetapi jika ramuannya bisa diracik dengan tepat, maka hasil dari peracikan itu akan bisa memiliki kualitas yang sangat tinggi, bisa meningkatkan khasiat lebih tinggi daripada tanaman herbal yang langsung dikonsumsi. Dan di sini pun Huiho berniat untuk semakin mempelajarinya lebih dalam lagi, karena dengan pil racikan tersebut akan bisa untuk membantu perawatan Tangnya. Tetapi di tengah itu tiba-tiba saja mereka bertemu dengan Dekan Zhou dan juga Dekan Fanyun, yang di sana ternyata mereka berdua telah mencari keberadaan Huiho dari lama, yang dimana untuk memberitahu bahwasanya Huiho harus bisa menyelesaikan dirinya sebagai mahasiswa dari Akademi Shrek, yang dimana Huiho masih belum lulus karena Huiho sendiri yang sering berkeluyuran meninggalkan akademi mereka sampai lupa untuk menyelesaikan tugasnya sebagai murid. Dan ternyata untuk semua teman-temannya Huiho, mereka semua telah lulus dan hanya Huiho saja yang belum lulus. 想不到你这个班长，周老师， 安利是必须要参加的。 Dan juga karena Huiho merupakan anggota dari Pavilion Dewa Laut, jika Huiho tidak menyelesaikan kelulusannya pada Akademi Shrek, maka hal itu akan bisa untuk membuat Huiho malu sendiri. Jadinya Huiho disarankan untuk menyelesaikan kelulusannya, dan sekaligus juga memberitahu karena Huiho yang masih menjadi anggota murid dalam, maka Huiho masih wajib untuk mengikuti acara penjodohan Dewa Laut sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dan juga karena Huiho yang jomblo, Huiho tetap dianggap cocok untuk mengikuti kembali perjodohan Dewa Laut ini. Tetapi Huiho mencoba untuk menolak dengan mengatakan kalau ia memiliki Wandong, dan juga sekaligus karena sekarang masalah politik yang masih kacau dan peperangan yang masih memanas, Huiho menganggap tidak cocok jika mereka masih mengadakan acara perjodohan Dewa Laut. Dekan Song menjawab ia mengetahui hubungan Huiho dan juga Wandong, tetapi masalahnya aturan tetap peraturan. Dan Dekan Fayun memperingatkan jika Huiho tidak menyelesaikan kelulusannya pada Akademi
Shrek, maka Huiho akan dianggap gagal dan mengulang kembali pembelajarannya yang akan membuat Huiho semakin terseret dan tidak akan bisa bergerak bebas keluar dari wilayah Akademi Shrek. Huiho pun memahaminya dan ia pun akan mengikuti peraturan ini. Dan juga Huiho meminta persyaratan pada acara perjodohan Dewa Laut. Dirinya hanya ikut sebagai formalitas saja, namun tidak ikut sebagai perjodohan terang-terangan dengan perempuan di sana karena Huiho yang masih ingin dengan Wandong. Dan baru setelahnya maka Huiho akan mengikuti ujian kelulusan dari Akademi Shrek mereka. Sebelum acara tersebut, Huiho melanjutkan pembelajarannya pada catatan Tangsan untuk melakukan pemurnian pil. Yang dalam proses tersebut adanya juga Guru Suan yang datang untuk melihat Huiho. 第三是要可以调控温度，对药材有任何影响。 Tetapi dalam proses itu tiba-tiba saja tungku pemurniannya Huiho meledak yang membuat tubuh mereka dipenuhi oleh abu ledakan tersebut. Huiho pun merasa bingung kenapa tungku alkimianya bisa meledak padahal ia telah mengikuti resep yang dituliskan oleh Tangsan. Dan di sana Dekan Suan menjelaskan bahwasanya Huiho bisa gagal karena tungku alkimianya Huiho yang tidak sanggup untuk melakukan pemurnian alkimia. Karena dalam pemurnian yang dibentuk oleh Huiho yang di dalam proses tungku itu adanya pemadatan dari energi bumi dan juga energi langit yang tentu saja tungku biasa tidak akan sanggup untuk menahan kekuatan tersebut yang membuat tungku itu meledak. Jadinya Guru Suan mengajak kepada Huiho untuk membuat tungku baru agar bisa menampung energi kekuatan alam dalam pemurnian obatnya Huiho. Yang di sini bahkan Guru Suan ingin untuk membentuk tungku tingkatan ke-9. Huiho dan juga Guru Suan mereka pun langsung memulai mencoba untuk mendesain tungku tingkatan ke-9 tersebut. Yang mereka menghabiskan waktu hingga berhari-hari dan sampai pada akhirnya desain dari tungku itu mereka telah berhasil bentuk. Tetapi proses kerja mereka membuat Guru Suan kelelahan dan ia pada akhirnya tertidur. Huiho memberikan selimut kepada Guru Suan dan setelahnya juga Huiho pergi dari sana karena sebentar lagi acara perjodohan dari Dewa Laut akan segera dimulai dan Huiho harus ikut di sana. Dan sekaligus Huiho memiliki harapan kecil apakah Wandong akan mengikuti juga acara perjodohan ini. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Ratu Salju memanggil Huiho dan menyuruh kepada Huiho untuk memasuki Demiplane ataupun dunia nekromancernya. Huiho pun memasuki dunia nekromancernya yang sekarang ternyata Shobe yang menghadapi ujian kesengsaraan gunturnya, yang dimana setiap 100.000 tahun dari para makhluk binatang roh mereka akan menghadapi kesengsaraan guntur ini, yang di sana mereka bisa merasakan kalau kesengsaraan guntur yang dihadapi oleh Shobe memiliki serangan yang sangat dahsyat dibandingkan dengan sebelumnya. Dan tampak juga kalau Shobe sepertinya tidak akan bisa menahan serangan guntur tersebut dan Huiho pun langsung mencoba untuk melindungi Shobe, yaitu dengan Huiho yang maju untuk menahan serangan guntur tersebut sebagai perisainya Shobe, yang sebenarnya Huiho yang memanfaatkan skal kebaliknya di Tian. Yang di saat Huiho hampir menerima kesengsaraan guntur tersebut, Litian muncul menahan kesengsaraan guntur tersebut dan juga marah kepada Huiho karena tindakan Huiho yang sangat sembrono menghadapi kesengsaraan guntur hanya akan membuat Huiho tewas karena tubuh Huiho yang tidak akan sanggup untuk menahannya. Dan Litian yang berada di dalam dunia nekromancernya Huiho yang dibuat sangat kaget karena dunia ini yang sangat berbeda dengan benua Deluo. Huiho menjawab nanti ia akan menjelaskannya, tetapi sekarang Huiho ingin meminta bantuan kepada Ditian, yaitu menyelamatkan Shobe dari kesengsaraan guntur ini ataupun kesengsaraan Tianlei. Tetapi Ditian yang melihat kondisi dari Shobe yang mengetahui bahwasanya Shobe sekarang sudah berada di kondisi yang sangat kritis. Jikapun ia selamatkan dari kesengsaraan Tianlei ini, kemungkinan Shobe juga tidak akan bertahan hidup ke depannya karena jiwanya yang telah tercerai-berai dan hanya tinggal menunggu waktu saja sampai Shobe kehilangan nyawanya. Dan Ditian menyarankan kepada Huiho untuk menyatu saja dengan Shobe, yaitu menjadi fusion roh. Huiho ia tidak bisa melakukan hal itu sebelum ia mendapatkan persetujuan dari Shobe. Shobe menjawab bahwasanya ia setuju untuk fusion roh bersama dengan Huiho asalkan dirinya bisa hidup berdampingan dengan Huiho yang ia sebut sebagai kakek dan juga hidup bersama dengan Ratu Salju yang ia sebut sebagai ibu. Ratu Salju dan juga lainnya meminta kepada Huiho untuk segera melakukan fusion roh bersama dengan Shobe karena Shobe yang telah menerima Huiho. Ditian pun juga memberikan kesempatan kepada Huiho untuk melakukan fusion roh tersebut, dengan di sini Ditian akan melindungi mereka.
Huiho memulai proses fusion roh tersebut yang prosesnya berjalan dengan sangat lancar yang sampai pada akhirnya Shobe menjadi roh barunya Huiho. Dengan Huiho juga memiliki cincin ke-8-nya yang berwarna merah. 我的第二武魂毕竟小白也是变属性魂少，甘心成为他的魂灵。 Yang hal ini juga meningkatkan kemampuan ultimate S-nya Huiho ke tingkatan yang lebih tinggi. Tetapi Ditian yang melihat hal ini semakin membuat ia khawatir karena jika Huiho semakin berkembang kuat seperti ini terus, maka Huiho akan bisa untuk pergi meninggalkan benua Deluo, yang artinya akan menjadi berbahaya karena warisan dari mata takdirnya Wan Qing'er akan dibawa pergi oleh Huiho. Tetapi setelahnya tiba-tiba saja tubuh beruang raksasa dari Shobe ia bergerak sendiri dan hampir menyerang Huiho, tetapi untungnya Shobe bisa untuk menghentikannya menggunakan kesadarannya yang masih tersisa pada tubuh fisiknya. 我终于控制住我了。啊？之中开始崩灵化了，我的魂灵之后似乎还与四者再见更加强大了。 Yang setelahnya tubuh fisiknya Shobe yang mengalami evolusi dengan tubuh fisiknya menjadi tubuh fisik undead, yang karena energi necromancer yang berada di dunianya Huiho memasuki tubuhnya Shobe, membuat tubuh itu sekarang menjadi tubuh yang sangat berbeda dengan tubuh sebelumnya, tetapi untungnya masih berada di bawah kendalinya Shobe. Setelahnya Ditian meminta penjelasan kepada Huiho mengenai dunia ini. Huiho pun menjelaskan bahwasanya ini merupakan dunia pemberian dari gurunya yaitu Yilkesi, yang dimana ia merupakan seorang ahli dari kemampuan necromancer dan setelahnya membentuk dunia demi plan ini dan pada akhirnya diwariskan kepada Huiho. Ditian mengagumi cerita dari gurunya Huiho dan juga meminta kepada Huiho untuk menjaga baik-baik warisan ini karena bagi Ditian juga warisan ini sangat menakjubkan. Sekaligus Ditian mengingatkan kepada Huiho untuk selalu berhati-hati ke depannya karena Ditian juga tidak bisa menjamin dirinya akan bisa selalu menyelamatkan Huiho. Huiho memahami hal tersebut dan setelahnya pun mereka berpamitan dengan Huiho juga berterima kasih atas penyelamatan Ditian sebelumnya. Lalu Tianmeng mengingatkan kepada Huiho bahwasanya Huiho sekarang masih memiliki acara yang harus ia hadiri yaitu acara perjodohan Dewa Laut. Huiho memahaminya. 外面海神园快开始，小白我们来照顾，欢迎观赏海神园大会，欢迎各位同学前往观赏。 Dan setelahnya pun Huiho pergi ke tempat dari acara penjodohan tersebut. Huiho datang ke acara tersebut dengan perasaan yang begitu berat hati, apalagi setelah melihat brosur pada acara tersebut karena acara ini memiliki ikatan yang sangat erat kepada Huiho dan juga Wandong. Karena acara ini merupakan awal mula rasa cinta Huiho kepada Wandong menjadi nyata karena sebelumnya hubungan mereka hanya pertemanan saja, tetapi acara inilah yang merubah hubungan mereka. Tetapi pada saat ini Huiho merasa begitu lapar dan Huiho pun memutuskan untuk pergi makan sebentar, baru setelahnya ia menghadiri acara tersebut. Huiho pun masuk ke ruangan kantin, yang pada ruangan kantin tersebut ternyata Huiho bertemu dengan rombongan Dewa Bin. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan majukan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 天你个混蛋！我亲自为你服务。我的第二武魂，毕竟小白也是变属性魂少，甘心成为他的魂灵。我终于控制住。